Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alal aba wal ummahat husna tarbiyatil banin wal banat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu darajatil istiqomah fil ibadat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amma ba'd. Teman-temanku semua peserta KKN Institut Pesantren Matoli'ul Falah yang saya cintai dan saya banggakan, marilah sebelum pengajian kita mulai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas kita semua, yaitu ta'lim wa ta'allum. Sholawat salam mari kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan doa dan harapan semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita membaca Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabi wa alibati wa dzurriyyatih, dan juga kepada guru-guru kita semua, kepada orang tua kita semua, dan juga kepada mu'allif, musannif kitab yang kita pelajari, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharani amin ya rabbal alamin. Pada kajian kali ini kita akan membahas adab seorang murid terhadap guru, yang mana pada bab ini ada 12 macam adab. Al-babus salisu utawi bab kang nomor 3 iku fi adabil muta'allimi, nerangake ing dalem pira-pira tata kramane wong kang luru ilmu ma'a syaihihi sertane gurune muta'allim. Wa fihi lan iku ing dalem ikilah bab isna asyara utawi 12 apane nau'an warnane minal adabi saking tata krama. Pada bab yang ketiga ini kita akan membahas adab seorang murid terhadap guru, yang mana di sini terangkan ada 12 macam yang harus dimiliki oleh seorang santri yang nantinya akan berhubungan dengan seorang gurunya agar ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat dunia maupun akhirat. Al-awwalu utawi kang pertama iku yang bagi sayukjo litolibi kedue wong kang luru ilmu apa ayu qaddima yento dingenake sapa talib an-nadhara ing angen-angen wayastakhira lan nyuwun pilihan sapa talib Allah ing Allah fiman ing dalem guru yahudu kang bakal ngalap sapa talib al ilma ing ilmu anhu saking man utawa saking guru. Jadi pertama yang harus dimiliki orang yang mau menuntut ilmu yang berhubungan dengan guru adalah berpikir matang-matang sebelum memilih guru. Itu artinya ayyuqaddiman nadhar wa astaghfirullah fi man ya'khudul ilma anhu. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita mengaji, kita memutuskan mondok di mana, kuliah di mana, harus difikir terlebih dahulu matang-matang. Memilih
dan berpikir matang-matang sebelum memilih guru agar kita tidak salah dalam nantinya menentukan kita belajar di mana, mondok di mana, dengan kiai siapa, dengan guru siapa. Maka harus kita pikir secara matang-matang, karena perlu kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat sunnah 2 rakaat, minta kemantapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dalam menuntut ilmu, dalam mencari guru itu mantap sekali, tidak ada keraguan. Sebab apa? Sebab yang namanya ilmu dikatakan oleh ba'dus salaf, al-ilmu hadzal ilmu dinun. Hadzal ilmu utawi ikilah ilmu iku dinun agama. Fangduru mongko ningalono sira aman saking sapa tak khuduna kang padha ngalap sapa sira dinakum ing agama sira kabeh. Jadi hadzal ilmu dinun, ilmu merupakan bagian dari agama. Maka fangduru aman tak khuduna dinakum, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama itu. Kalau kita mengambil agama, mengambil ilmu dari orang yang salah, tentunya nanti kita dalam kehidupan sehari-hari pun akan salah. Maka yang pertama adalah bagaimana kita matang-matang, berpikir secara matang dan bersungguh-sungguh dalam menentukan siapa guru yang akan kita ambil ilmunya. Itu yang pertama. Ayyuqad diman nador wa astaghfirullah ta'ala fiman ya'khudul ilma. Berpikir matang-matang sebelum memilih guru. Kemudian yang kedua, wasani utai kang nomor loroku yajtahidu nemen-nemeni sapa talib ayyakuna ing yen ta ana sapa asyaikhu guru iku mimman setengah saking wong lahu kang iku tetep keduwe man alal ulumi ing ngatasé pira-pira ilmu asyariyati kang bangsa syariah tamamul ittilai utawi sampurna oleh ningali. Artinya apa? Yang kedua, kita harus memilih guru yang benar-benar berkapasitas, yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Agar apa? Agar kita tidak ragu-ragu. Saya memilih kiai dan guru ini, dulu mondoknya di mana, dulu nyantrinya di mana, dengan siapa. Itu harus kita pikirkan matang-matang, memilih guru yang kredibel. Termasuk kita misalnya memilih sekolah di Matoliul Falah, memberi perguruan tinggi Ikmafa, Institut Pesantren Matoliul Falah. Saya kira sudah sangat kredibel sekali. Siapa pendirinya, siapa para dosennya, siapa para ustadznya. Insya Allah sudah orang-orang pilihan dan orang-orang terpilih, sudah kredibel. Jadi sudah pas kita memilih perguruan tinggi di Matoliul Falah, karena insya Allah sudah sesuai wasani yang setelah itu ayyakuna syekh mimman lahu al-ulumi asyariyah tamamul itra. Jadi sudah kita memilih guru yang kredibel. Karena Imam Syafi'i mengatakan man tafaqaha min butunil kutub doya al-ahkam. Jadi makanya sekarang ini banyak orang-orang yang belajar bukan lewat guru, lewat buku secara otodidak, juga lewat kadang YouTube, yang kadang sanadnya itu tidak nyambung. Jadi maka sebaiknya kita harus memilih guru yang memang kredibel. Imam Syafi'i mengatakan man utawi sapa wong iku tafaqaha, belajar fikih sapa man mim butunil kutubi saking pira-pira jroning kitab doya amangka niyak-niyake sapa man al ahkama ing pira-pira hukum. Di sebaiknya kita belajar fikih, belajar apapun adalah ada gurunya, digurukan bahasanya. Sama dengan belajar Al-Quran, itu harus musafahat, harus ketemu guru, harus berhadapan langsung. Karena barang siapa yang belajar ilmu hanya dari kitab saja, dari buku saja, hanya membaca tanpa digurukan, maka dia termasuk orang yang menyia-nyiakan hukum-hukum agama. Maka yang kedua, kita harus memilih guru yang kredibel. Wasalisu utawi kang nomor 3 iku ayang koda yen tau manut sapa talib
li syaikhihi maring gurune talib fi umurihi ing dalem pira-pira perkarane talib wala yakhrujalan yen ta ora metu sapa talib an ra'yihi saking pendapate tawa guru wa tadbirahu lan anut aturane syaikh bal yakunu balik ana sapa talib ma'ahu sertane syaikh iku kal maridi kaya wong kang dokter kaya wong kang lara kaya pasien mati bi sertane dokter al-mahiri kang pintar. Artinya apa? Yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang yang menuntut ilmu bersama gurunya adalah taat pada perintah guru. Sampai dicontohkan bahwa seorang guru adalah bagikan seorang dokter dan murid adalah seorang pasien. Maka ketika seorang pasien mau sembuh dari penyakitnya, maka dia harus mengikuti petunjuk dari dokter. Harus minum obat sehari sekian kali, harus menghindari makanan yang ini agar apa mau sembuh. Termasuk kita seorang santri yang menuntut ilmu, kita harus mengikuti anjuran-anjuran dan arahan bimbingan dari bapak dan ibu guru. Gitu. Maka bapak, ibu guru, kiai disamakan dengan dokter. Maka ketika pasien mau sembuh, Anda mau pintar harus mengikuti anjuran dari bapak dan ibu guru. Maka harus taat dengan perintah-perintahnya. Yang keempat, warrabi'u utai kang nomor 4 iku ayang duro yen to ningali sapa talib ilahi maring syaikh bi ainil ijlali kelawan peningal mulyaake wa ta'dhimi lan ngegungake wa ya'taqidalan yen to nekodake sapa talib fihi ing dalem syaikh darajatal kamali ing derajat kesempurnaan. Yang keempat, kita harus berusaha husnudzon terhadap bapak dan ibu guru terhadap kiai kita. Berarti memandang guru dengan pandangan yang penuh memuliakan dan mengagungkan. Dan kita harus beriktikad bahwa guru saya adalah orang yang paling mulia, orang yang paling mulia, orang yang baik. Walaupun toh kadang yang namanya guru, yang namanya kiai juga manusia, kadang ada sedikit kesalahan. Namun kita harus bisa bersifat husnudzon. Agar apa? Agar dalam benak kita tidak muncul hal-hal yang kurang baik, yang kurang menyenangkan. Apapun, dimanapun kita harus bisa menjunjung tinggi dan memuliakan guru kita. Tidak hanya guru, dari orang-orang yang ada hubungannya dengan guru. Baik itu istrinya, baik itu anak-anaknya, bahkan terhadap khodam-khodamnya atau pelayannya. Kita harus juga menghormati. Dalam Ta'limul Muta'allim dikatakan wamin ta'dhimil ilmi ta'dhimil ustadi waman ta'allaqa bih. Di antara memuliakan ilmu adalah bagaimana kita bisa memuliakan seorang guru, juga orang-orang yang punya hubungan dengan guru. Ya tadi anaknya, istrinya dan lain sebagainya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Wal khamisu utai kang nomor 5 iku ayyarifa yen to weruh sapa talib lahu maring syaikh haqqahu ing hakke syaikh walayang salan ora lali sapa talib lahu maring syaikh ora lali fadlahu ing keutamaane syaikh wa iyyad'u walan yen to ndongaake sapa talib lahu maring syaikh muddata hayatihi ing dalem mangsane uripe syaikh wa ba'da mamatihi lan ing dalam sakwuse sedane syaikh. Yang kelima, akhlak yang harus kita miliki adalah kita tidak melupakan sepeser pun jasa-jasa guru. Sekalipun orang yang mengajar kita itu hanya sebentar. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan ana abduman alamani walau harfan wahidan. Saya rela menjadi budaknya orang yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf. Itu Sayyidina Ali, apalagi kita. Maka
kita tidak boleh melupakan jasa-jasa bapak dan ibu guru sampai kapanpun. Tidak ada istilah namanya bekas guru, bekas murid, itu tidak ada. Namanya orang tua sampai yaumul qiyamah tetap orang tua, tetap guru kita. Dan kewajiban kita adalah kita harus mendoakan kepada guru kita, kepada kiai kita, baik kiai atau guru yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu termasuk kewajiban seorang santri yang harus dimiliki terhadap gurunya. Jadi kita tidak boleh melampaukan jasa-jasa mereka baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Wasadisu utawi kang nomor 6 iku ayata sobaro yento merdi sobar sopo tolib ala hafwatin ing ngatasé wangkot tasduru kang metu apa hafwah minasyaikhi saking guru ausu ikholki utawa alane pakertine syekh. Wala yasudau lan ora nyegah ing talib apa dzalika mengkono-mengkono hafa ila akhirih amula zamatihi saking netepi syekh waqti qada kamalihi lan nekodake sempurnane syekh. Artinya apa? Yang keenam, kita harus sebisa mungkin sabar menghadapi guru kita. Artinya apa? Selalu bersifat husnudzon kepada guru. Kadang kita di sekolahan, ya namanya bapak ibu guru juga manusia. Kadang ketika kita tidak mengerjakan tugas atau kita agak malas-malasan, kita ditegur. Kita kadang dimarahi. Kadang kita juga diberikan pendidikan dengan agak keras, dipukul, tapi pukulnya adalah pukul dengan cara yang mendidik, bukan yang sampai menyakiti. Maka kita harus bersabar. Maka bapak ibu guru atau kiai cara mendidik itu sebenarnya orang tua tidak boleh mengintervensi. Apapun yang dilakukan oleh kiai guru, sebagai orang tua, wali murid, wali santri harus mengikuti. Tidak boleh kita mengintervensi. Pak, kamu tidak boleh gini dengan anak saya dan sebagainya. Sebenarnya tidak boleh. Ini kita harus bersabar menghadapi namanya bapak ibu guru dan kiai yang telah mengajar kita dengan memakai aturannya masing-masing. Kemudian yang ketujuh, wasabi'u Allah yadkhula ala syaikhi fi ghairil majlis am illa bistidzan sawa'un kana syaikh wahdahu au kana ma'au ghairu. Wasabi'u tekang nomor 7 iku Allah yadkhula yen ta ora mlebu sapa talib ala syaikhi ing ngatasé guru fi ghairil majlisi ing dalem liyane majlis al-ami kang umum illa bistidanin kejaba kelawan nyuwun izin. Sawaun kana padha uga ana sapa asy-syekh iku wahdahu dhewean au kana utawa ana iku ma'ahu sertane syekh ghairu sapa liyane syekh. Yang ketujuh adalah kita harus berusaha ketika mau masuk ke ruangan guru atau mau sowan ke rumah kiai, ke dalam kiai, harus minta izin terlebih dahulu. Baik di dalam itu kiai sendirian atau lagi ada tamu. Jadi biasanya seorang kiai itu ketika ada tamu, ada yang melayani, ada khodamnya. Kita biasanya sebelum sowan kiai kita tanya kepada khodamnya. Kira-kira kiai, kira-kira Pak Guru ada enggak? Saya mau sowan. Atau sama, biasanya teman-teman mahasiswa ketika nanti bimbingan skripsi dan lain sebagainya mau ketemu Bapak Ibu DPL, maka sebelumnya harus membuat janjian dulu. Kira-kira jam sekian ada enggak dan lain sebagainya. Kira-kira mau ketemu untuk bimbingan hari ini jam segini bisa enggak? Maka itu harus minta izin terlebih dahulu agar apa? Kita kelihatan sopan dan santun. Karena mungkin kalau kita enggak janjian, kadang Pak Guru lagi ada acara, kiai lagi ada acara dan lain sebagainya, maka agar tidak mengecewakan kedua belah pihak, maka kita harus minta izin terlebih dahulu ketika mau bertemu dan lain sebagainya. Itu yang ke-7.
Kemudian yang ke-8 wasaminu utawi kang nomor 8 iku ayajlisa yen to lungguh sapa talib ama masyaihi ing dalem ngarepane guru bil adabi kelawan adab ka ayah suwa kaya yen to linggih ason-ason cara Jawane ya ason-ason ya linggih sing kaya tahiyat iku ala rukbataihi ing ngatasi dengkul lorone talib au yajlisa utawa lungguh sapa talib kat tasyahudi kaya linggih tasyahud. Yang ke-8 adalah ketika kita tadi sowan guru, sowan kiai, ketika sudah dipersilakan maka kita duduk. Kalau misalnya duduknya tidak pakai kursi, kita misalnya duduk pakai kambal, pakai tikar, pakai karpet, ya pakai duduknya yang sopan bil adab. Sampai digambarkan di sini sebagaimana kita duduk ketika tasyahud awal. Atau kalau tidak ya kita silo bahasanya. Tapi jangan sampai tangan kita taruh di atas paha kita. Pokoknya duduk yang manis, penuh adab, sebagaimana kita duduk tahiyat atau nek santri dan sowan kiai karo silo. Itu adalah adab ketika kita menghadap seorang kiai atau guru kita. Kemudian yang ke-9 wattasi'u ayah suna iku yento bagusake sapa talib khitabahu ing omongane talib ma'as syaikhi sertane syekh biqadril imkani kelawan kadar kemungkinan. Artinya yang ke-9 ketika kita sudah sowan, sudah bertemu, maka apa yang kita bicarakan itu harus sesuatu yang baik-baik dan sekedarnya saja. Tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu bersendaku dan lain sebagainya. Jadi maksud dengan kita sowan apa, ya itulah biqadril imkan. Ketika berbicara harus dengan sopan santun dan seperlunya. Misalnya kita bimbingan, yang kita tanyakan apa, yang salah di mana, orangnya apa, yang diperbarui apa, ya cukup itu saja. Setelah itu kita kembali lagi, namanya biqadril imkan. Jadi ketika kita berbicara dengan para kiai, dengan guru-guru kita, harus penuh dengan ketawaduan dan penuh dengan kesopan santunan. Wal asyiru utawi kang nomor 10 iku idza sami'a narikane krungu sapa talib asyaikha ing syekh. Yadhkuru kale nutur sapa syekh hukman ing hukum fi mas'alatin ing dalam siji masalah. Au faidatan utawa nutur ing faidah. Au yahki utawa nyeritakake sapa syekh hikayatan ing cerita. Au yungsida utawa nglagokake sapa syekh syi'ran ing syair. Wa huwa hale utawi talib iku yahfadhu wis apal sapa talib dzalika ing mengkono-mengkono hikmah faidah au hikayah ya asgha mongko neng klengno sapa talib isgha amustafidin kelawan neng klengake ngalap faidah lahu maring syekh. Artinya apa? Ketika bapak ibu guru, ketika seorang kiai, ketika bapak ibu dosen menyampaikan sesuatu ilmu, menyampaikan cerita atau apalah itu, dan kita sudah pernah mendengarkan sebelumnya, maka kita tidak boleh namanya menyepelekan. Kita harus benar-benar mendengarkan dengan seksama walaupun kita sudah tahu dan sudah pernah mendengarkan itu. Ibaratnya digambarkan dalam ta'lim ta'lim ketika kita mendengar suatu kebaikan sudah 1000 kali, maka anggaplah itu baru 1 kali. Tapi ketika kita mendengarkan suatu kejelekan atau melihat suatu kemaksiatan sudah 1000 kali melihat, anggaplah baru sekali. Artinya apa? Nah itu. Makanya harapannya ketika melihat suatu kebaikan 1000 kali anggap sekali, dan sebaliknya tadi melihat namanya kejelekan sekali anggaplah 1000 kali begitu.
Gitu. Jadi kita harus memang benar-benar memperhatikan dengan baik-baik. Pun sudah bisa. Jangan menyalahkan Allah. Waserti sudah tahu. Nah, cerita itu sudah diulangi berkali-kali, jangan. Ketika Bapak Ibu guru menyampaikan sesuatu ilmu, walaupun toh sudah kita pernah dan sudah tahu, maka kita tidak boleh menyepelekan. Kita harus mendengarkan dengan seksama dan sebaik-baiknya. Kemudian yang nomor 11 wal hadiya asyara utawi kang nomor 11 iku Allah yasbiko yen tau ora dingini sapa talib asyaikha ing syekh ila sarhi mas'alatin maring jelasake masalah au jawabi soalin utawa jawab soal. Yang nomor 11 kita tidak boleh mendahului Bapak Ibu guru dalam berbicara dan menerangkan ketika di kelas. Biarkanlah Bapak Ibu guru atau kiai menjelaskan dulu dengan seksama. Setelah selesai kita kurang paham baru kita menanyakannya. Kita tidak diperbolehkan, tidak sopan ketika di pertengahan Bapak Ibu guru atau kiai atau dosen menerangkan, kita memotong pembicaraan, kita bertanya. Itu tidak diperbolehkan. Biarlah Bapak Ibu guru, biarlah para kiai menjelaskan dengan seksama. Setelah selesai, kemudian kita ada waktu untuk tanya jawab, baru kita berusaha untuk menanyakan apa yang belum kita pahami. Wasaniya asyara utawi kang nomor 12 iku ida nawalahu nalikane ngweake ing talib sapa asyaikhu syai'an ing suwiji-wiji tanawalahu mongko nampanono sapa talib ing syai' bil yamini kelawan tangan tengen. Yang terakhir yang nomor 12 adalah ketika Bapak Ibu guru, ketika para kiai, para guru kita, para Bapak Ibu dosen kita memberikan sesuatu kepada kita, maka kita harus menanggapinya dengan baik. Kita harus menerima dengan tangan kanan. Kalau bisa kita terima dengan tangan dua tangan. Dengan mari, tugas apapun. Pak guru kadang menyuruh kita membuat apa atau memberikan apa kepada kita, kertas atau apalah. Maka harus kita terima dengan tangan terbuka, dengan tangan kanan, dengan cara yang baik. Nah, itulah kiranya ke-12 adab yang harus dimiliki oleh seorang murid terhadap gurunya, terhadap kiainya. Jadi, dari awal kita ngaji kitab ini dengan harapan semoga kita semua santri-santri Institut Mathalul Falah dapat mengambil hikmah. Semoga kita diberikan ghiroh semangat dalam menuntut ilmu dan juga mungkin masyarakat yang mendengarnya. Dari pertama kita membahas tentang bagaimana adab seorang santri terhadap diri sendiri, kemudian adab dalam menuntut ilmu, kemudian adab yang harus dimiliki oleh seorang guru, murid terhadap gurunya. Pada intinya bisa disimpulkan bahwa dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan dalam syair oleh Sayyidina Ali, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika amajmu'iha bibayanin dzakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Di seorang yang menuntut ilmu tidak akan sempurna ilmunya kecuali harus mengalami dan melakukan 6 perkara. Jadi syarat menuntut ilmu ada 6. Ada dzakain, harus cerdas, wa khirsin, harus semangat, wastibarin, harus sabar, wabulghotin, ada biaya, wa irsyadi ustadin, harus ada bapak ibu guru kiai yang menunjukkan, yang terakhir watuli zaman, ada masa. Paling tidak kita kuliah ya paling tidak minimal 4 tahun lah. Jadi ada namanya watuli zamanin. Kalau itu dilaksanakan dengan baik-baik, insya Allah ilmu kita akan manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian dari saya. Mungkin ini pengajian lewat daring yang terakhir, bukan berarti kita
belajar terakhir ini tidak. Kita harus tetap semangat belajar kapanpun dan dimanapun kita berada. Lebih-lebih di masa pandemi seperti ini, kita harus punya semangat untuk belajar dan menuntut ilmu demi masa depan kita semua dan demi lillahi kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari pengajian pada hari ini kita tutup dengan doa. Semoga apa yang saya baca dari awal sampai akhir ada manfaatnya, dan semoga yang salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa bi barakati awliya illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaykhina wa liustadina wa li jami'il muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah la tada'alana fi maqamina hadha damban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridun illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yasartah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah barik lana fi ilmina wa barik lana fi ta'allumina wa barik lana fi dirasatina wa barik lana fi hayatina. Allahumma anqulna wal muslimin minas saqawah ila sa'adah, minan nari ilal jannah, minal jahli ilal ilmi, minal faqri ilal ghina. Allahumma ya Allah yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ahtim lana bis sa'adah. Allahumma ij'al akhira kalamina indan bihai ajalina bi qauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah istajib du'ana wasfi mardana warham mautana waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.